Ya, karena prinsip kami ditempa dari kecil tadi itu untuk bekerja keras, Mbak. Masyarakat bangga dengan Bapak tapi keluarga membenci, atau masyarakat tidak bangga tapi keluarga membenci? Masyarakat bangga dan keluarga cinta. Jarang-jarang kita bisa bawa artis lain ke sawah. Aduh Bapak, saya pengen lari-lari loh Pak ini Pak. Kayak film India gitu ya. Ya, betul. Kita mana orang dipakan nih? Jika dunia mendengarkan Bapak, apa yang akan Bapak sampaikan? Sejahterakan petani kita. Karena petani kita ini adalah suku bumi perekonomian Kalimantan Timur dan dunia. Hai pemirsa di Balik Profesi. Nah pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk menemui seseorang, tentunya seorang figur yang memiliki dedikasi, prestasi dan juga loyalitas. Yang dulunya dia adalah seorang anak desa, tapi sekarang dia berhasil menjadi seorang wakil rakyat. Siapakah dia? Jadi tetap di Balik Profesi. Ayo ikuti saya. Silakan masuk. Permisi Pak. Oh, ya, Mbak, silakan. Silakan duduk. Iya Bapak, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Bapak juga kelihatannya fresh banget hari ini. Selalu fresh, insya Allah. Alhamdulillah, luar selalu biasa. semangat. Nah pemirsa, semangat itulah dia. Dan tentunya seperti yang apa saya katakan tadi, saya bertemu dengan yang tadinya seorang anak desa namun sekarang berhasil menjadi seorang wakil rakyat. Dia adalah Pak Samsun dengan semangatnya luar biasa. Kita akan membahas sebenarnya seperti apa perjalanan dari Pak Samsun hingga sampai saat ini berada di sini. Dan selengkapnya kita saksikan terlebih dahulu, ini dia VT-nya untuk Anda. Selayang pandang perjalanan anak desa. Dilahirkan di kota Jember tepatnya 18 Februari 1974. Seorang anak dari pasangan Bapak Tumiran dan Ibu Katina telah mengiprahkan dirinya sebagai wakil rakyat dan sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Kaltim. Perjalanan berliku dan penuh tantangan membuat dirinya tak patah arang. Belajar dan bekerja keras adalah bagian dari sisi kehidupannya. Seorang suami dari istri Sri Purwanti ini mengabdikan dirinya pada lingkungan alam dan hasilnya terbukti dari peran beliau sebagai figur yang banyak membantu para petani di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak dari 3 anak ini telah menganggap para petani adalah orang tuanya. Selayaknya anak kepada orang tua, perhatiannya, dukungannya, dan kasih sayangnya. Selain kegiatan organisasi yang telah ia tekuni, sisi lainnya dirinya telah menjadi wakil rakyat sebanyak 2 periode dari tahun 2014 hingga 2024. Inilah bukti bahwa keberadaan beliau sebagai wakil rakyat memang memiliki dampak positif atas kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Bapak yang memiliki hobi motores dan memancing ini memiliki komitmen agar dirinya bermanfaat bagi orang banyak. Nah itu dia tadi pemirsa VT-nya. Dan langsung aja nih Pak ya, tentunya di saat ini Bapak lagi benar-benar fresh, semangat begitu. Pemirsa di rumah dan saya pun sebenarnya pengen tahu ini Pak. Sebenarnya Bapak ini asli orang mana Pak?
Orang Indonesia, Mbak. Oh iya, bener juga sih. Saya alhamdulillah, saya lahir dari Jawa Timur, kemudian tahun 83 itu sudah mengikuti orang tua saya transmigrasi di Samboja, Kutai Kartanegara. Begitu. Ya alhamdulillah saya dibesarkan di lingkungan petani, dari desa transmigran. Alhamdulillah saya memiliki kesempatan ya untuk memperoleh pendidikan yang cukup, dan alhamdulillah Allah memberikan petunjuk sehingga saya jalani hidup ini dengan sebagaimana masyarakat atau anak petani pada umumnya, ya main di sawah, bantu orang tua cari rumput. Iya. Dan untuk pendidikan Bapak dari SD kemudian ke tingkat selanjutnya seperti apa, Pak? Nah, setelah SD, SMP di desa, kemudian ya namanya orang desa kan pingin juga nih kota, pingin tahu kehidupan kota. SLTA saya minta sekolah di Balikpapan. Kenapa Bapak minta di Balikpapan? Pingin lihat suasana kota. Oke. Dan ternyata luar biasa banyak yang saya dapatkan, hal yang baru terutama di kota. Di mana orang bisa bangun rumah besar, bagaimana kehidupan di kota mewah. Saya melihat jauh lebih mewah dibandingkan di desa. Kemudian timbul inspirasi. Kalau mereka bisa seperti itu, toh kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Masa kita nggak punya hak yang sama? Saya pikir ini pasti kita punya kesempatan dan hak yang sama. Gitu. Nah, itu inspirasi itulah yang kemudian membuat saya, oke, setelah ini saya mau menentukan hidup kemana, saya sudah bisa menentukan sendiri. Saat Bapak SLTA? Saat SLTA. Oke, sudah mulai terbuka jalan pikiran untuk bermimpi lebih tinggi lagi ya Pak ya? Oke, setelah itu? Nah setelah itu kemudian saya putuskan untuk kuliah di Unmul. Sempat terjadi pertentangan atau sempat ditentang oleh orang tua. Ya karena orang tua merasa tidak mampu, sudah bisa menyekolahkan anak sampai SLTA itu sudah cukup. Nah, akan tetapi karena saya pingin sekali, kemudian saya minta untuk dipindahkan ke Samarinda dengan alasan mencari kerja begitu. Tapi diam-diam belajar untuk mengikuti UMPTN waktu itu, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan juga. Saya lulus UMPTN dan saya pulang ngomong ke orang tua, Pak saya lulus diterima di perguruan tinggi, pun juga orang tua masih tidak terima sepenuhnya gitu. Nah, sehingga saya bisa meyakinkan kepada orang tua, daftarkan saja saya kuliah, setelah itu saya akan bisa hidup sendiri. Dan alhamdulillah setelah masuk kuliah pun juga tidak seperti mahasiswa biasanya, saya harus bekerja sendiri, berusaha sendiri untuk menutupi atau biaya hidup di selama kuliah. Ya alhamdulillah ada kreativitas dengan teman-teman, bikin hiasan dinding kita jual di Citra Niaga dulu waktu masih Citra Niaga rame. Hari-hari seperti itu. Kemudian libur kuliah bukan pulang kampung kita tapi justru kerja kuli bangunan begitu. Bapak jadi kuli bangunan? Ya. Itu bagian dari hidup kami yang betul-betul menjadi nostalgia yang luar biasa itu. Ya, karena prinsip kami ditempa dari kecil tadi itu untuk bekerja keras, Mbak. Oke, dunia pendidikan sudah kita bahas dan untuk pekerjaan Bapak. Iya. Ya, seperti apa nih Pak? Setelah saya lulus, sebenarnya diminta untuk ikut ngajar di Unmul. Sempatlah jadi asisten dosen satu semester. Kemudian saya diterima kerja di perusahaan permodalan Sarana Kaltim Ventura. Nah selama 12 tahun di Sarana Kaltim Ventura, ya alhamdulillah tidak jelek-jelek amat karir kita. Saya tercatat sebagai kepala cabang termuda waktu itu di Sarana Kaltim Ventura. Nah itulah yang kemudian pembelajaran hidup yang semakin panjang inilah yang kemudian menghantarkan juga saya akhirnya ketika ditugaskan oleh partai untuk menjadi calon legislatif bisa melaksanakan tugas dan mendapatkan amanah dari rakyat. Begitu. Luar biasa pemirsa. Ternyata semangat itu yang terus menggelora ya Pak ya.
dan impian-impian yang harus kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak begitu ya Itu Pak? sudah tertanam di saya sejak masih kelas 1 SLTA. Luar biasa. Iya. Nah Pak, kalau jam-jam segini biasanya setelah ini aktivitas apa lagi Pak yang Bapak lakukan? Ya ini tadi ada rangkaian rapat-rapat di Dewan, kemudian kita terima beberapa tamu, baik dari konstituen maupun dari mitra kerja, dan ini rencana kita ada jadwal mau turun ke lapangan. Turun ke lapangan kemana nih Pak? Saya kebetulan punya kelompok tani binaan di beberapa tempat. Nah ini salah satu kelompok tani kita sedang panen. Wah, luar biasa. Kita diundang untuk menghadiri panen di sana. Kita lihat langsung bagaimana aktivitas pertanian di sana dan apa yang perlu kita lakukan lagi di daerah-daerah pertanian seperti itu. Mohon izin Bapak, saya boleh ikut? Oh, mau ikut? Ke lapangan panas lu? Enggak apa-apa. Salah. Boleh Pak ya? Ya, nggak apa-apa kalau mau ikut. Kita kebetulan udah mau berangkat juga, langsung saja kita. Oke, siap. Oke, ya. Oke, pemirsa, di balik profesi saya sudah satu kendaraan ini bareng Pak Samsun. Luar biasa, ini langsung nanti akan turun ke lapangan Pak ya. Tapi sebelum kita sampai ke TKP, Pak mau ngobrol-ngobrol juga nih Pak. Saya pengen tahu sebenarnya hobinya Bapak nih, karena saya dengar-dengar Bapak itu punya hobi yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya, dalam artian Bapak tuh suka petualangan gitu. Intinya kita suka outdoor, Mbak. Nah, bisa diceritain karena nih kita Pak. orang lapangan, kita suka outdoor. Nah, saya kebetulan hobi motor. Jadi saya hobi motor trail untuk adventure ya. Untuk adventure, kita belusukan ke hutan-hutan, ke kampung-kampung gitu. Ada rasa nyaman saja, suka saja ketemu dengan orang-orang kampung yang polos apa adanya begitu ya. Sekaligus di situ kita bisa menyerap aspirasi masyarakat gitu. Wah, asik banget pokoknya kalau kita sudah kotor-kotor sampai di kampung, makan dengan masyarakat, ngobrol dengan masyarakat, duduk bareng dengan masyarakat, itu sebuah kenyamanan yang luar biasa bagi saya. Nah, Pak, kalau kita ngomongin sedikit lagi tentang petani nih Pak ya. Karena Bapak itu benar-benar yang hatinya tuh benar-benar yang tulus banget, dekat dengan petani. Sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik Bapak begitu? Satu, karena saya memang berasal dari keluarga petani. Orang tua saya dan sebagian besar dari keluarga saya memang berasal dari petani. Tidak ada keluarga saya atau pendahulu-pendahulu saya yang pegawai, itu nggak ada. Hampir semua petani. Itu satu. Sehingga saya anak petani, wajar kalau kemudian tetap memiliki jiwa atau semangat membesarkan petani. Begitu. Kedua, saya melihat petani ini kan mulia, Mbak. Siapa yang menghidupi masyarakat kita, yang menghidupi rakyat Indonesia? Sementara kita mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, yaitu tugas petani. Itu karya petani, hasil dari petani. Nah, kalau sampai petani kita tidak perhatikan, mereka ngambek, nggak mau nanam, nggak mau memproduksi pangan buat masyarakat, lalu kita mau makan apa? Gitu. Nah, sementara di negeri ini kita semua ini masih tergantung dengan hasil pertanian. Dewan ini menurut saya adalah alat perjuangan. Alat perjuangan. Jadi kita jadi dewan itu bukan tujuan akhir dari sebuah keinginan. Saya sendiri nggak pernah kok punya cita-cita menjadi anggota dewan. Gitu. Dan dari silsilah keluarga juga? Dari silsilah keluarga juga nggak ada yang ngarahin, dan nggak ada yang jejak menjadi politisi, itu nggak ada. Politisi tingkat desa pun juga mungkin jauh lah ya. Nggak. Nah, ini nih ya berkah Allah, dan tentunya ini hidayah dari Allah. Baik, Pak Samsun.
kita masih menikmati suasana perjalanan ini Ya. pemirsa ya Pak ya. Saya punya pertanyaan dan ini merupakan ciri khas dari acara kita Pak Oh. di balik profesi. Jadi Ya, saya ya, punya ya, pertanyaan yang ada beberapa tapi Bapak jawabnya harus cepat. Oh, Nah, quick questions namanya. Oke, Bapak siapa ya? siap. Siap. Insyaallah siap. Oke, baik. Oke, kita mulai pertanyaannya begini Pak ya. Jika Bapak dapat mengubah satu hal dari diri Bapak, apa yang akan Bapak rubah? Kalau untuk merubah diri saya, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang negatif ya. Oke. Saya masih banyak lah yang harus saya perbaiki. Oke, jadi Ya. kebiasaan negatif ya. Iya. Kemudian, jika Bapak menjadi pemimpin negara ini, apa yang ingin Bapak rubah di negara Bapak? Sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Oke. Jika Bapak menjadi terkenal, Bapak ingin terkenal menjadi apa? Saya ingin menjadi pemimpin masyarakat yang baik dan jujur aja. Amin. Oke, sekarang saya punya pertanyaan pilihan untuk Bapak dan jawab cepat lagi Pak ya. Panen raya padi melimpah tapi harga turun atau panen padi menurun tapi harga naik? Panen melimpah, harga melimpah. Oke, kayaknya nggak ada itu deh. Aduh, kena prank dia sama Bapak. Lanjut Pak ya. Rapat 2 jam di organisasi politik atau rapat 5 jam di kelompok tani? Bersama petani. Oke, 5 jam ya. Ya, Pilih mana Pak? Aktif di media sosial atau aktif nonton televisi? media sosial. Yes, baiklah kalau begitu ya. Kita lanjut lagi. Ini Bapak juga harus lebih cepat lagi untuk menjawab Pak ya. Siap Pak? Siap. Oke. Sawah atau batu bara? Sawah. Anak desa penuh mimpi atau anak kota penuh harta? Anak desa penuh mimpi. Mantap. Pedagang kaki lima atau restoran? Pedagang kaki lima. Bertani atau beternak? Bertani. Karyawan atau pengusaha? Pengusaha. Pengusaha atau politik? Wah, politik. Oke, baiklah. Motor trail kotor atau motor gede eksklusif? Trail kotor. Waduh, dulu atau sekarang? Sekarang. Pemimpin tegas atau pemimpin baik? Pemimpin yang baik. Masyarakat bangga dengan Bapak tapi keluarga membenci atau masyarakat tidak bangga tapi keluarga mencintai Bapak? Masyarakat bangga dan keluarga cinta. 2 kali loh ya, ini di prank sama Bapak, ini nggak sesuai Dua-duanya Pak. Diborong loh. Oke, Susah pertanyaannya. agak menjebak sedikit Pak ya. Iya. Oke, kemudian kerja untuk Kaltim atau kerja untuk keluarga? Kerja untuk masyarakat Kaltim. Aduh Nah, Pak, luas. luas Ya. banget. Aduh, seneng banget Pak bisa lihat hijau-hijau kayak gini terhampar luas di hadapan mata. Coba, emang jauh sih tadi Pak ya keliling. Ya. Apa dari depan tadi Pak lumayan jauh sampai ke Lumayan sini. jauh. Tapi ini juga sampai ke depan sama masih. Seluas mata memandang, ini adalah stok pangan kita. Gitu. Jadi enggak usah khawatir, nggak perlu diet. Gak perlu diet ya. Iya. Baiklah. Ah, di sana kan ada bendera PDI itu. Oh, ya. Wah, itu petani-petani PDI itu. Luar biasa. Hati-hati ya. Iya Pak, siap. Aduh, gak ada tenaga dong gue. Mama gak bisa. Panjang. Oke, Oke, sudah. dah bisa diangkat. Boleh. Alhamdulillah. Yes, dapat. Yeay. Oke. Insyaallah ini mudah-mudahan berkah buat masyarakat Kalimantan Timur. Amin, 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 amin. Ini ditanam oleh petani-petani kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur. Oke, taruh sini aja. Oke, siap.
Assalamualaikum Mbak De. Alhamdulillah. Panen Mbak De ya. Monggo. Moga-moga sih. Leren sih Mbak De. Leren sih, yo. Alhamdulillah. Ya Allah. Pirang hektar iki sing panen Mbak De? Setengah hektar, Pak. Alhamdulillah, setengah hektar dipanen kabeh. Banyak ya Pak ya, luar Ini biasa. memang petani-petani kita. Ini yang orang-orang yang berjasa terhadap hidup kita karena telah memenuhi kebutuhan pangan kita sehari-hari. Iya, para Sehat-sehat petani ya Pak kita. ya. Nah Bapak ini sebenarnya keterkaitan Bapak dengan sawah, dengan padi ini apa? Pak kan kita tadi dari kantor kan ya, Iya. perjalanan ternyata kita mendaratnya itu di sini. Di sawah. Di sawah gitu. Apa sih Pak? Iya, saya ingin menunjukkan kepada masyarakat dan kepada Mbak Emma nih. Ini sumber pangan kita itu sebagian ada di sini. Kita ingin kenalkan dengan petani-petani kita yang orang-orang yang sudah berjasa terhadap hidup kita selama ini. Karena petani ini sering dilupakan. Padahal petani-petani inilah yang menghidupi kita selama ini. Karena beliau-beliaulah yang memenuhi kebutuhan bahan pokok buat kita. Nah ini petani kita dan kita langsung melihat sumber pangan kita di Kutai Kertanegara. Dan kenapa saya ada ketertarikan ya? Memang saya anak petani Mbak. Saya anaknya bapak-bapak ini sama persis. Saya lahir dari dunia petani, orang tua saya petani sehingga saya pun juga masih sangat ada keterikatan dan ketertarikan terhadap petani. Oke, dilanjut. Ayo Mbak Emma, kita lanjut lihat ini lagi. Jalan-jalan lagi? Ya. Yes. Saya lewat lagi ya metik Pak? gambas. Oke. Waduh Pak, saya tadi ngeliat gimana kedekatan Bapak dengan para petani tadi luar biasa. Terus juga cekatannya Bapak, ya motong padi gitu pokoknya ya bener-bener Bapak banget gitu loh. Dan nggak ngebedain kalau Bapak ini adalah seorang pejabat dan mereka itu adalah kalangan petani gitu. Bagaimana sih Pak? Saya tuh jadi Seperti kayak saya sampaikan, banget. saya berangkat dari keluarga petani. Ayah saya petani. Jadi kalau ketemu petani, saya sudah menganggap seperti orang tua saya. Apa yang harus dicanggungkan, gitu kan? Saya peluk, saya ini biasa, ya karena memang saya merasakan saya jadi anak beliau. Nah kemudian tidak canggung kita turun, ya memang udah hari-hari kami kerjaan dari kecil kami bisa pekerjaan begitu, ikut ngarit seperti saya ceritakan, ikut ngarit, ikut bersihkan padi dan sebagainya. Hal yang sangat biasa kami lakukan begitu. Jadi nggak ada tanggung dan nggak ada apa-apa. luar biasa Pak ya. Dan harapannya nih Pak, Bapak inginnya seperti apa sih untuk petani-petani kita dan juga pastinya untuk generasi penerus saat ini lah Pak. Kan kita tahu nih Pak kalau zaman Iya. sekarang anak-anak milenial ini agak-agak susah untuk turun ke sawah Pak. Gimana Pak? Targetnya petani kita sejahtera. Ketika petani kita sejahtera, peningkatan penghasilan mereka cukup baik, saya yakin petani-petani muda kita pun akan tertarik. Ya, ada upaya yang sedang kita lakukan dan ini kita coba programkan secara simultan. Pertama peningkatan produksi, peningkatan berdampak kepada peningkatan harga, akan berdampak kepada peningkatan hasil para petani dan ketika hasilnya menarik, maka sektor-sektor pekerja di sektor lain pun juga akan melirik tuh sektor pertanian ternyata lebih menarik gitu. Kemudian yang lebih menarik lagi ketika ada mekanisasi pertanian. Mestinya coba lihat petani-petani kita rata-rata tua-tua Mbak. Iya. Tenaganya pun sudah mulai menurun. Nah kalau tidak dilapisi dengan pola mekanisasi pertanian hasilnya pun juga akan tidak maksimal. Kalau semua menanam sudah pakai mesin, bajak pakai mesin, manen juga harusnya pakai mesin. Insya Allah lebih efisien dan satu lagi anak-anak muda kita yang tadinya enggan bertani. Jadi pingin bertani karena apa? Jadi petani itu ternyata keren. Yes, Nah, oke. gitu. Oke Bapak, terakhir ini di penghujung kebersamaan kita untuk pemirsa di balik profesi. Saya punya satu pertanyaan lagi untuk Bapak. Jika dunia mendengarkan Bapak, apa yang akan Bapak sampaikan? Sejahterakan petani kita. Karena petani kita ini adalah suku guru perekonomian Kalimantan Timur dan dunia. Petani kita telah menyumbangkan banyak hal tapi selama ini terlupakan. Ya. Petani kita yang menghidupi kita, memenuhi kebutuhan perut kita yang menjadi kebutuhan pokok kita. Tapi saya merasakan sebagai anak petani, saya merasakan perhatian pemerintah dan perhatian dunia
masih minim terhadap para petani. Jadi perhatikan petani, sejahterakan petani, maka hidup kita, bangsa kita insya Allah akan sejahtera. Iya, Bapak terima kasih banyak sudah berbagi ilmunya untuk saya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saya jadi tahu lebih banyak lagi tentang dunia pertanian di Kalimantan Timur ini sebenarnya seperti apa dan langsung diturunkan di sini dengan Bapak. Luar biasa, Pak. Insya Allah mudah-mudahan manfaat juga buat petani kita. Iya, amin. Jadi memang benar ini pemirsa, Bapak Samsun ini anak desa dari kalangan petani, orang tuanya petani dan berhasil duduk di pemerintahan begitu sebagai wakil rakyat, kemudian juga mewujudkan satu persatu apapun masalah yang ada di pertanian ini, alhamdulillah bisa diwujudkan oleh Bapak begitu Pak ya, dan bisa dirasakan manfaatnya dan kedekatan Bapak dengan para petani itu yang luar biasa, ketulusan hati dan semangat Bapak yang patut kita contoh begitu. Amin. Biasa Ya. Bapak ya. Nah Bapak, seperti biasa Pak, kalau di balik profesi, ini ada kebiasaan saya nggak boleh dibuang Pak ya. Yaitu saya harus bersuah foto dengan narasumber saya. Kita selfie foto-foto. ya? Ya betul sekali. Oke. Kita foto-foto dulu pemirsa. Sebentar, saya keluarkan dulu HP-nya. Kita bergaya dulu Pak ya. Boleh. Boleh dong. Oke siap. Kita foto dulu. Ya. Wih mantap Pak, hijau-hijau dong belakangnya. Oke Pak ya, saya Pak ya. kelihatan ya, 1, hijau-hijau 2, ya. siap. Ah, padinya tuh. Oke, sip, mantap. Wah, luar biasa deh Pak. Jadi kenang-kenangan buat saya nih Pak. Kalau saya pernah ke sawah, Iya. sama Bapak nih langsung Luar melihat. biasa kan Luar biasa Pak. sawah kita. Mantap, dan pemirsa sangat bermanfaat sekali dan saatnya saya pamit nih Pak untuk pemirsa di balik profesi. Sampai jumpa. Pengen lari-lari Pak? Ayo, Ayo. silakan. Dinikmati pemandangannya lagi. Yes, luar biasa. Ku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai kaulanku. Aku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai.